Nah, banyak banget ya isu-isu yang beredar tentang baterai swap dari motor smooth ya. Nah, daripada dengerin isu, mendingan kita langsung aja ngobrol-ngobrol dengan CEO-nya PT Swap ya, Om Irwan, juga mengenai motor smoothnya seperti apa. Yuk, langsung aja. Halo, welcome back to channel EVOLIC, channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle. Saya Ibeng. Nah, di episode kali ini nih, kita akan ngobrol-ngobrol ya langsung dengan pihak Swap atau dengan pihak Smooth ya. Kita pengen tahu nih isu yang berkembang saat ini seperti apa gitu ya untuk baterainya dan juga untuk motornya. Nah, kebetulan di samping saya ini nanti ada Om Irwan, ini selaku CEO atau mungkin CEO ya, betul ya? Ya, CEO dari PT Swap Energy. PT Swap Energy, Ya, jadi yang membawai Smooth juga. Membawai Smooth juga. Ya, Jadi betul, ini Swap dengan Smooth ini beda PT ya? Beda PT, sister company. Oh, sister Ya, company. jadi ada holding company yang membawai Swap dan Smooth ya. Saya di CEO di holding level. Oh, holding Ya, level di atas ya. Ya. Oke. Buat teman-teman nih, ini menarik banget obrolan kita kali ini. Tapi buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa klik tombol like dan tombol bell. Tadi ada sedikit menjelaskan tentang PT Smooth dengan PT Swap. Jadi ini sebetulnya sister company ya? Ya, jadi sebenarnya awalnya itu PT Swap itu kita mau masuk di energy. Oh, energy. Kita itu energy company menjual listrik kepada pengguna motor listrik lewat swapping. Kita menjual listrik kan, servisnya, convenience-nya. Tapi karena kita waktu masuknya kan lumayan early, lumayan pagi. Lumayan pagi itu motor listrik sangat dikit. Oh, belum ada, belum siap ya? Ya, belum siap. Makanya kita juga lihat kan sekeliling kenapa kita mau partner sama siapa. Waktu itu kita punya desain udah sendiri, udah jadi. Karena kita merasa agak sulit untuk ngajak motor-motor lain, butuh technical integrationnya cukup lama. Akhirnya kita bikin Smooth sendiri dulu, menunjukkan supaya motor listrik bisa dipakai untuk jarak jauh lewat battery swapping. Karena waktu itu 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, baterai itu masih mahal banget. Mau pakai baterai serba gede itu ya itu susah untuk penetrasi ke masyarakat Indonesia waktu itu. Ada tantangan baru nggak untuk sekarang ini? Karena kalau dulu tantangannya kan memang ekosistemnya belum siap, motornya belum banyak dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau sekarang ini perkembangannya bagaimana? Sebenarnya sekarang itu kalau secara industri overall, kita lihat dunia ya, besarnya itu sebenarnya EV itu lagi cukup bagus, possible untuk menggantikan fosil sekarang. Waktu 2019 itu kita bicara main ingredient buat baterai itu ya lithiumnya itu 1 ton tuh kalau di uang China itu 600 RMB, sekarang 80.000. Jauh banget ya. Ya, jadi baterai cost itu makin hari makin. Nah, sebenarnya itu bagus saatnya itu motor listrik, mobil listrik itu gede-gedean karena secara cost tanpa subsidi pemerintah pun sebenarnya sudah cukup bisa bersaing. Tantangan di industri apa ya? Mungkin dari sisi regulasi terus makin kompetitif pastinya. Kompetitif dari khususnya di Indonesia banyak pemain-pemain dari China masuk ya, yang super besar itu ya. Besar dan kompetitif itu challenge yang harus kita lawan. Itu berarti tantangan berikutnya adalah tantangan terhadap global karena pemain-pemain global justru masuk ke Indonesia ya. Betul. Dulu di China itu kita harus bedain nih antara sepeda listrik dan motor listrik. Di China itu sepeda listrik sebenarnya. Karena Southeast Asia ini bertumbuh, India bertumbuh, baru market motor listrik itu mulai ada. Dulu di China 99,9% kali semuanya sepeda listrik. Nah, di Indonesia masuk mulai ada, mulai bertumbuh. Banyak pemain-pemain baru juga dari China. Fortunately, ya mereka juga bagi sesuatu yang ini juga sesuatu yang baru juga buat mereka. Jadi sama-sama baru kita masih bisa compete lah. Kalau tantangan dengan tadi China ya, kalau dari India saat ini kan belum ada yang masuk nih. India sendiri punya market yang sangat besar. Saya rasa bagi orang India mereka masih kayak gini. Ini marketnya sebesar gini, mereka masih mengisi gini aja. Jadi mereka mungkin dalam 5 tahun ini sibuk mengisi market domestik mereka dulu. Ya, Nah, sedangkan kalau China ini
udah oversupply, walaupun demandnya besar, tapi banyak yang keluar dari ini kan. Jadi di sana juga super kompetitif di China itu. Motor yang dipakai oleh Smooth gitu ya, itu dulu kan voltasenya masih ada di 60 volt ya. Ya. Kenapa nih sekarang ke 72? Apakah karena harga kosnya baterai turun atau hal lain? Oke, ada beberapa faktor. Pas kita masuk Smooth dan Swap ke Indonesia, waktu itu kita pilih di platform 60 volt karena target kita itu sebenarnya bukan baterai swap, bukan untuk Smooth aja kan, untuk teman-teman juga. Nah, waktu itu majority pemain di market itu 60. Mau nggak mau kita sesuaikan ke mereka. Terus faktor kedua itu, kita sekarang upgrade itu bukan dari sisi voltase aja kan, tapi dari sisi kapasitas juga. Waktu kita baru main itu, kita main di 1,3, 1,4 lah, 1,3 kWh. Kita pilih LFP. Kenapa? Karena kita itu mainnya kan battery swapping. Berarti kita bangun infrastruktur di depan ruko orang, di pom bensin, di mana-mana. Yang kita utamain nomor satu itu safety. Oh, keamanan ya. Kita selama menjalanin ini, kita mencari terus baterai-baterai yang density-nya lebih besar, tapi aman. Tiba-tiba ada good news, teknologi baru dari Ampes yang kita pakai sekarang. Dia itu, Ampes itu mengeluarkan teknologi mereka itu punya karakter yang mix antara NMC dan LFP. Semua positifnya itu diambil. Punya density yang bagus, punya safety kayak LFP. Jadi baterai ini kalau ditusuk nggak kebakar. Kalau secara asap yang keluar lebih dikit daripada LFP. Oh, ada teknologi baru berarti ya? Teknologi baru ya. Teknologi baru, dan ini belum common ya, belum umum ya? Belum umum. Oke. Ini sekarang berarti sudah langsung diuji coba oleh Smooth sendiri ya, ada Swap ya, sorry. Swap. Ya. Betul. Ini menarik banget. Berarti ini teknologi terbaru ini adalah gabungan ya antara sifat dari LFP ya. Yang tidak flammable, tidak terbakar, juga tapi density-nya tinggi seperti NMC. Betul. Ini disebutnya apa? NMC juga atau bukan? Mungkin saya cerita sedikit tentang Ampes. Ampes itu perusahaan apa sih? Jadi ada perusahaan baterai terbesar di dunia yang namanya untuk ukuran besar namanya CATL. Ada perusahaan baterai yang kecil-kecil terbesar di dunia itu namanya ATL, yang biasa dipakai iPhone, mobile phone. Mereka berdua itu kolaborasi, bikin satu perusahaan namanya Ampes. Nah, jadi Ampes ini boleh menggunakan teknologi CATL atau ATL. Teknologi ini sebenarnya namanya apa, mereka juga tidak pernah menyebut dengan nama chemical. Ya, kita juga nggak tahu namanya apa, tapi kita lihat dari voltasenya. Voltasenya kan 3,7, berarti ya sedikit NMC lah. Oke. Tapi keunggulannya seperti LFP ya? Ya. Cuman juga density-nya itu menarik nih karena kita pernah coba ya. Jadi motor sport yang 72 volt, kita lihat ukuran baterainya ini tetap sama dengan yang lama ya, yang 60 volt. Jadi kita juga kagum. Tapi dia bisa 72 volt, artinya voltase lebih tinggi, tapi juga kapasitasnya lebih besar dengan ukuran yang sama. Nah, ini berarti kalau memang ini sudah upgrade ke 72 volt, pertanyaan di teman-teman mungkin ya banyak. Terus nasib yang sudah beli 60 volt ini bagaimana? Apakah akan hilang begitu atau bagaimana? 60 volt itu masih kita tetap berjalan, masih ekspansi juga. Harga baterai baru ini sama baterai lama ini harganya lumayan, bedanya lumayan banyak. Nggak semua orang itu butuh jarak, butuh speed. Ada yang butuh memang ya santai-santai aja, pakainya nggak jauh. Nah, itu bisa masih mengadopsi baterai 60 karena itu harganya pasti makin hari juga makin murah, makin kompetitif. Nah, bagi teman-teman yang merasa anxiety-nya ada, jaraknya kurang, nah mereka itu bisa upgrade ke 72 dengan karena kan dia punya ampere lebih besar. Pasti pakai current-nya itu selalu cukup, jadi pasti lebih enak dibawa. Saya juga dapat banyak pertanyaan, berarti wah kita dipaksa pindah, harus bayar. Sebenarnya nggak juga, ini sukarela. Kalau merasa ininya powernya ini tidak puas, ya pindah ke 72 upgrade. Tapi kalau so far oke-oke aja, ya sudah stay di situ aja. Network 64 itu 60 volt itu masih tetap berkembang terus.
Jadi ini sebetulnya adalah masalah pilihan, bukan paksaan ya? Ya, Pilihan. Jadi kalau memang membutuhkan ke 72 volt, bisa upgrade begitu? betul. Tapi kalau nggak butuh, ya masih tetap ada ya yang 60 volt ini? Nah, kita upgrade-nya juga bertahap kan. Kita dari motor-motor keluaran terakhir, karena itu paling gampang di-upgrade, kita itu dulu. Kita lihat market, kebutuhan, setelah upgrade itu, experience-nya gimana, lebih baik, baru kita turun ke yang lebih lama lagi gitu. Oke. Ini kan ada di model yang smooth, yang susu ya. Tapi ada rencana nggak untuk yang tempur? Eventually semua itu bisa di-upgrade. Oke. Cuman yang saya bilang prioritas kita itu masuk ke yang baru, yang terbaru tahun ini, dan makin hari makin ke bawahnya gitu. Karena punya perform yang berbeda kan mereka itu kemarin. Jadi kita masih yang kemarin itu masih tahap testing. Kita pengen mereka itu migrasi dengan minimum error gitu. Nah ini kan menariknya adalah PT Swap ini sebetulnya dia menawarkan tukar baterai ya, swapping ya, dan nggak banyak perusahaan yang bermain di situ. Jadi hanya sedikit lah kompetitornya gitu ya. Sebetulnya apa sih yang menjadi kendala kah atau tantangan di tukar baterai ini? Kalau kita membangun suatu infrastruktur, cover suatu kota, tantangannya itu kan selalu tentang coverage ya. Kita bahasanya coverage. Coverage itu kan selalu ada aja merasa kurang dekat dengan rumahnya. Terus kedua itu adalah mesin awal karena teknologi masih baru kan, ada error itu operasional gitu yang agak lumayan besar. Tantangan sebenarnya yang cukup besar di tahun kita kemarin vandalisme, pencurian. Pencurian, justru kriminalitas ya? Iya, pencurian baterai di shop ya lumayan banyak juga kan. Sebenarnya banyak sering lihat orang karena baterai kita itu tidak pernah dijual. Oh, memang enggak, karena bukan milik pribadi ya itu? Ya, itu kita tidak pernah menjual baterai secara terpisah dari motor, nggak pernah, selalu datang dengan motor. Jadi ada atau apapun itu yang menjual baterai terpisah itu ada kemungkinan besar itu baterai ilegal lah gitu. Jadi udah kemungkinan besar atau hampir pasti bahkan ya? Iya, itu pasti ilegal lah. Apakah itu juga yang menyebabkan ini dari teman-teman isunya kan adalah bahwa dari kabinet-kabinetnya Swap ini sering banyak kosong, nggak ada baterai. Apakah karena itu juga sering baterai hilang atau bagaimana? Tahun lalu iya, sampai pertengahan tahun ini masih. Tapi dalam 2 bulan ini kita sudah selesaikan masalah maling, sudah boleh bilang hampir nggak ada lah. Nah, kita mulai berbenah. Sekarang hampir di semua kabinet itu penuh. Oh, jadi sudah tercukupi. Sudah tercukupi di Jakarta. Habisnya kita mau masuk ke beresin di luar Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali. Tapi kenyataannya banyak kita kecurian. Nah, kita sampai proses hukum yang di penjara sekarang mungkin ada 40-an orang. Waduh, berarti sudah banyak yang diproses. Sudah banyak proses hukum. Ada yang kita selesaikan secara kekeluargaan juga. Ini berarti kalau begitu sekarang ketersediaan baterainya sendiri sudah bertahap, sudah mulai pulih ya? Kita dalam seminggu ini ya, seminggu kemarin sebenarnya tepatnya. Seminggu kemarin dalam 1 minggu kita ada penambahan sekitar 500-an baterai ya. Target kita itu adalah menambah 2.000 baterai di kabinet. Cuma banyak teman-teman nanya, kenapa kok yang masuk ke kabinet itu baterai 72 volt? Nah, itu jadi pertanyaan. Karena tadi pertanyaannya balik dengan yang awal ini, apakah 60 volt akan dihilangkan semua ke 72 volt atau bagaimana nih? Enggak. Jadi kan kita dalam mengajak teman-teman masuk ke 72 volt supaya better experience. Mau nggak mau kita siapin infrastruktur buat mereka dulu dong, walaupun minim. Satu mesin 2 baterai. Oh, hanya 2 baterai dari 8 jadi kita di Jakarta ini sebenarnya sudah ada 350 titik untuk baterai 72 volt. Total 700 baterai yang sudah beredar. Nah, ke depan itu kita dalam waktu 2 bulan ini akan tambah mesin lagi kan. Ada sekitar 500-an lah. Itu akan hybrid. Jadi di dalamnya itu akan ada
72 dan juga 60 volt. akan ada 60 volt gitu. Kemudian mungkin isu yang beredar itu selain kekurangan baterai juga adalah masalah healthy dari baterai. Ya. Karena banyak teman-teman yang bilang, wah baterainya saya dapat yang boleh dibilang busuk, cuman 30 km habis dan seterusnya. Nah ini bagaimana nih? Sebenarnya kita selalu memantau baterai health kita tarik balik. Ya. Ada baterai yang sudah health-nya kurang bagus, harus kita benahin ya. Bisa kita korektif caranya, atau kita benar-benar dispose. Yang udah nggak bisa kita korektif, kita dispose. Nah, sebenarnya itu dalam perjalanan ini ada beberapa kali itu kita namanya upgrade firmware. Upgrade firmware itu zaman yang pertama itu punya problem, kita belum bisa OTA waktu itu. Jadi banyak baterai sebenarnya di lapangan itu baterai yang karena kita mau upgrade di lapangan, tapi baterai waktu itu kan masih di user di motor. Di motor. Jadi mau ngomong kita sekarang juga kejar percepat upgrade itu supaya ada baterai lama yang masih ada bug itu kita beresin secepat mungkin. Bukan dari baterai health-nya. Kan challenge-nya itu. Kita itu nggak bisa upgrade yang nggak bisa OTA itu, kita nggak bisa ke sana ambil kan, karena dia berputar terus kan. Ya. Karena dia masih ada di di A, user, di B, di C. Kadang hari ini di sini kita ya itu butuh waktu. Tapi kita percepat. Korelasinya adalah kalau gitu bisa nggak sih baterainya kita keep aja sendiri gitu, kita charging di rumah begitu? Sebenarnya bisa, tapi tidak membantu sebenarnya. Kalau baterai itu punya bug, punya itu dipakai itu akan sama juga. Sama juga. Ya, lebih baik kalau ada kasih tahu kita samperin, kita upgrade gitu. Problem solve. Nah, kan berarti tadi problemnya dua ya, yang tadi ya, yang pertama kehilangan, kemudian yang kedua memang baterainya juga ada problem di firmware gitu ya. Ini yang kalau yang di firmware tadi kan sudah ada solusinya yang memang berjalan terus ya. Sementara untuk mengantisipasi kehilangan atau kemalingan ini bagaimana nih? Kita balik firmware nih ya. Firmware itu bukan berarti firmware yang nggak cocok terus dia itu bermasalah. Ada slight chance itu yang bisa terjadi problem itu. Bukan setiap kali dia pakai bermasalah. Ada slight chance itu terjadi ya. Itu kita beresin lah secepat mungkin. Nah terus kalau yang menghadapi maling, ya awal-awal kita banyak melakukan himbauan. Karena rata-rata kalau maling yang mencuri itu sebenarnya kita tahu. Mungkin, kalau boleh tahu dulu, kebanyakan kehilangannya di motornya atau justru di kabinet swap? Di kabinet. Oh, justru banyaknya di kabinet swap, bukan di motornya? Bukan. Jadi pengamanannya bukan di motor? Bukan. Mereka adalah kan banyak akal-akalan gitu kan. Akhirnya kita harus masuk tahap yang kalau kita tangkap itu kita proses hukum. Kadang-kadang butuh waktu yang... Iya, butuh waktu juga ya. Gelar segala macam baru bisa naik sidik, nah butuh waktu. Nah, kita dalam waktu berapa bulan ini kita melakukan, ada tim satgas sendiri di lapangan. Jadi kalau ada maling yang mencuri, biasanya kita ada orang bisa samperin. Karena kita tahu yang curi siapa, di mana gitu. Itu yang kita jalankan. Tapi kalau dari dari sistem keamanan si kabinetnya ini sendiri, apakah ada perubahan atau perbaikan supaya nggak gampang dimaling atau bagaimana? Sebenarnya semua mesin itu kalau tanpa dijaga pasti bisa dicuri. Apapun itu ya. Hanya masalah bedanya curiannya itu butuh waktu 1 detik atau 1 jam atau 10 jam. Nah, kita sekarang adalah mesin-mesin itu banyak yang datang dengan penguncian, lock battery ada. Oh, jadi memang sudah ada dibuat sistem untuk nggak mudah dicuri gitu ya sebetulnya. Betul, ya. Maling selalu punya caranya sendiri ya. Inovatif dia. Nah ini menarik banget nih dari ceritanya Om Irwan ya. Pertanyaan dari kita ini yang terakhir mungkin adalah rencananya sendiri dari swap ini gitu ke depannya seperti apa sih sebetulnya? Balik lagi to its main core. Swap ini kan energy company. Nah sebenarnya tugas kita itu adalah mulai bekerja sama dengan brand-brand lain yang membutuhkan battery swapping. Saya cukup yakin secara battery cost kita tuh jauh lebih murah nanti dari teman-teman. Teknologi kita itu juga pasti nggak selalu yang terbaik lah, tapi paling upgrade gitu. Kita akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan top. Baterai cell kita itu sama, boleh bilang 2 top company lah, yang NMC-nya sama CATL,
yang LFP-nya sama Gotion, ya sebenarnya dua perusahaan yang sangat besar. Nah, dari sistem kita juga sekarang kerjanya semuanya dari ECU-nya juga top tier. Boleh bilang makin mengarah ke perusahaan nomor 1 di dunia. Kalau kita punya berkembang volume makin besar, kita mengadopsi brand-brand produk-produk yang terbaik di dunia dengan harga yang ekonomi. Nah, kita coba ajak teman-teman brand-brand lain yang membutuhkan battery swapping, misalnya kalau mereka mau masuk ke teman-teman ojol. Nah, itu sangat sulit buat ojol-ojol itu untuk menghabiskan waktu berapa jam di luar itu ngecas kan, downtime. Jadi memang targetnya berarti lebih banyak untuk kolaborasi dengan brand-brand yang lain ya? Betul. Balik lagi ke, kita itu bukan perusahaan yang mau bikin motor sebenarnya. Kita itu mau hanya menjual energi, fokus di kita. Nah, ini berarti keterkaitannya dengan kedepannya, apakah memang akan ada lagi tipe-tipe baru dari Smooth? Akan ada launching, berapa tipe baru mungkin. Kita sudah ada Sultan itu kan. Iya, Sultan yang paling baru ya. Akan ada lagi yang baru tahun depan. Baterai juga evolving. Jadi jangan melihat baterai yang 72 volt ini sudah selesai berarti. nih. Saya cukup yakin tahun depan kita sudah akan punya baterai yang ukurannya sama 3 kWh. Oh, dengan ukuran sama tapi bisa lebih besar kapasitasnya. Wow. Ya. Kedepannya seperti itu ya, termasuk juga pembenahan dari baterai-baterai yang sudah ada ya? Ya, ke depan tuh kalau bisa, kalau Hyosung masih punya mesin masing-masing, mesin 64, nggak hybrid lagi, mesin 72, mesin, nah supaya ada segmentasi penggunaan usernya itu yang di sini gitu. 64 itu pasti selalu ada. Apakah ada rencana untuk memisahkan ya kabinet swap untuk ojol dengan pribadi? Itu sedang kita pikirkan. Cuman maksud saya gini, kita kan mau melakukan approach-nya itu yang paling baik itu apa? Kita sekarang mulai di Kuningan itu ada satu tempat kita namanya swap center. Nah, swap center ini kita ngumpulin semua mesin, 10 mesin jadi satu titik. Oh, jadi ada banyak mesin di situ ya? Nah, itu mungkin lebih cocok karena kan produktif banget ya. Teman-teman ojol itu mungkin bisa banyak main ke sana. Itu kalau kita isi full itu bisa 70 baterai di satu titik. Itu nanti rencananya akan ada di banyak titik? Kita sudah, titik pertama sudah buka. Ekspansi dalam waktu dekat ini sudah lagi instalasi ada 5 titik. Target kita kalau di Jakarta 100 titik lah untuk kita bisa swap center. Oke. Kalau rencana untuk kota-kota yang lain, jadi kita tadi berbicara banyak kan ambil contoh kasusnya di Jakarta ya. Kalau untuk kota-kota yang lain, kota-kota besar yang lain, apakah ada rencana juga? Kita tahun ini bulan 8 ya. Bulan 9 sudah masuk beres-beres penambahan mesin titik di Surabaya dan Bali. Oh, Surabaya dan Bali. Itu dulu kita beresin. Kita jangan satu Indonesia kita beresin. Terlalu luas ya? Nggak jadi apa-apa. Surabaya, Bali, Medan. Kita beresin. Oke, jadi 4 kota besar terlebih dahulu ya? Ya. Sebenarnya 5. Satu lagi Bandung mungkin Bandung. akhir tahun lah. Oke, siap. Ini terima kasih banyak nih cerita-cerita, ngobrol-ngobrol kita supaya banyak sekali pertanyaan terutama dari teman-teman ya mengenai masalah baterai swap yang katanya wah sering hilang lah atau kadang-kadang dapatnya yang jelek dan seterusnya. Ini sudah dijawab semua oleh Om Irwan ya. Terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Jadi mudah-mudahan teman juga nih yang punya pertanyaan sudah terwakili ya minimal ya. Jadi terima kasih untuk waktunya, dan buat teman-teman nih kalau suka episode seperti ini berbincang-bincang, jangan lupa komen aja, nanti mungkin ada pertanyaan sendiri untuk pihak swap, silahkan komentar di bawah ya. Dan yang belum subscribe, yuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa klik tombol like dan tombol bell. Ya, terima kasih Om Irwan atas waktunya. Thank you banyak. Ya, see you next time. See you.